Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam di channel seputar informasi teknologi dan fotografi Sobat Sharing. Halo sobat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan hari ini, gue bakal ngebahas mengenai perbedaan antara file JPEG versus RAW. Dua jenis file ini adalah sebuah format yang ada di kamera DSLR maupun mirrorless saat ini ya. Jadi memang ada beberapa orang yang suka memotret dengan file JPEG maupun file RAW ya. Tapi di antara kedua itu mana sih yang lebih bagus ya? Kita ibaratkan misalkan file JPEG dalam sebuah makanan, misal yang sering gue makan adalah Indomie rebus ya. Indomie rebus, file JPEG adalah Indomie rebus yang siap untuk dikonsumsi, yang sudah dimasak, yang sudah jadi, yang sudah campur air dan sudah dimangkok, yang sudah siap untuk dimakan. Sedangkan file RAW di sini adalah file yang belum diapa-apain, jadi masih dalam kondisi mentah, belum dimasak, belum ditambah air dan belum ditambah apapun. Jadi file RAW membutuhkan proses editing sebelum dia siap untuk diupload di sosial media ataupun di tempat manapun yang akan kalian upload. Ya kira-kira seperti itulah perumpamaan ya untuk mempermudah bagi kalian semuanya yang mungkin masih sangat awam sekali dengan perumpamaan file JPEG maupun RAW, yang mana ketika memakai kamera kalian pakai aja gitu ya, nggak pernah disetting-setting, nggak pernah milih-milih antara file JPEG maupun file RAW. Nah, lalu apa sih perbedaan di antara kedua file tersebut? Ini ada 5 perbedaan yang ada di sini yang akan gue bahas pada video kali ini. Yang pertama, tentu saja yang pertama adalah perbedaan format antara dua file tersebut. Yang pertama adalah JPEG, yang kedua adalah RAW. File JPEG di dalam sebuah kamera ya sudah, semua kamera sama, file JPEG ya namanya JPEG. Kalau file RAW itu ada banyak banget macamnya. Contoh misalkan kamera Nikon yang sering gue pakai, itu file RAW-nya bernama NEF. Kalau di Canon, file RAW-nya bernama CR. Kalau di Sony, file RAW-nya bernama, ada yang ARW, ada yang SR2, ada juga yang SRF. Ketiga file tersebut berbeda-beda tergantung dengan jenis kameranya tentunya. Lalu yang terakhir, Panasonic itu juga mempunyai file RAW yang bernama RW2. Beda merek, beda format ya. Pastikan kalian mengetahui dulu format-format tersebut sebelum kalian menggunakan format tersebut. Karena nanti akan saya bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Yang kedua, tentu saja file JPEG dan RAW memiliki perbedaan kapasitas perekaman cahayanya ya. Karena file RAW itu merekam cahaya dan warna lebih banyak daripada file JPEG, maka untuk ukuran file RAW tentu saja lebih besar daripada file JPEG. File JPEG itu biasanya berada di 8 bit, sedangkan file RAW itu biasanya berada di kisaran 12 lebih lah ya, 12 bit lebih gitu ya. Jadi karena perbedaan kapasitas filenya ya, jadi kalian ketika mengambil foto dengan format RAW, maka kalian harus menyiapkan memori minimal banget adalah 32 GB ya. Dan juga minimal dengan speed yang tinggi ya, atau kelas 10 lah minimal ya. Kalau udah SD card kelas 10, 32 GB ya cukup lah ya untuk mengakomodir file-file RAW yang akan kalian ambil. Nah, yang ketiga, di antara kedua file tersebut, JPEG bisa dibuka menggunakan hampir semua aplikasi, bahkan bawaan komputer sekalipun ya. Bahkan bawaan handphone, file JPEG itu bisa dibuka. Kalau file RAW, itu nggak semuanya bisa ngebuka file tersebut. Apalagi file RAW dari kamera-kamera yang baru, ya. Misal kamera dari Sony, mungkin aja itu format dari RAW-nya tuh beda lagi ya dengan kamera-kamera yang jenis lama. Jadi kalian pastikan dulu ketika kalian ngambil RAW, apakah hardware dan software kalian bisa untuk membuka ataupun mengedit file RAW kalian ya. Jangan sampai udah moto dan nggak bisa diapa-apain, kan sayang ya, udah banyak-banyak, udah momen hilang gitu aja. Yang keempat, file JPEG
Untuk pemula, file raw untuk profesional. Itu yang sering gue denger ketika kita motret dimanapun ya. Bahkan biasa kalau gue misalkan lagi motret landscape, itu biasanya orang-orang suka bilang gitu ya. Suka nanya, lu moto pakai apaan? Pakai JPEG apa RAW? Kayak gitulah ya. Ya banyak lah ya hal-hal yang seperti itu di lapangan ya. Padahal ya file JPEG untuk pemula atau file RAW untuk profesional itu tergantung dengan sudut pandang kalian ya. File RAW ketika kita ngambil foto itu setelahnya bisa diedit bro. Di Lightroom, di Capture One itu bisa diedit. Bahkan di Photoshop ya itu bisa diedit. Tapi kalau file JPEG itu biasanya orang yang moto pakai file JPEG itu sudah memastikan semua settingan seperti exposure, white balance, terus metering, semuanya itu sudah pas sehingga foto yang diambil itu tidak akan diedit lagi. Saya ambil contoh misalkan fotografi street ataupun fotografi jurnalistik. Itu biasanya jarang banget orang-orang yang ngambil fotografi street maupun jurnalistik itu untuk diedit lagi ya. Jadi biasanya mereka cuma foto, udah langsung di cropping doang, di resize langsung di-upload gitu ya. Biasa hal-hal seperti itu ada ketika dalam pemotretan untuk sebuah berita gitu ya. Karena ketika motret untuk sebuah berita pakai file RAW nanti harus diedit dulu pakai Lightroom, harus diolah-olah lagi, lama ya. Udah ketinggalan beritanya, udah pada rilis semua dan ya ketinggalan, nggak bisa gitu loh. Ya yang paling cocok sih ya pakai JPEG gitu ya daripada file RAW. Nah, yang kelima, ini yang terakhir, file JPEG versus RAW itu kerasa banget bedanya ketika kita memakai file tersebut untuk diedit. Contoh misalkan yang hobi banget pakai preset-preset, itu gue saranin sih kalian motret pakai RAW aja ya, karena file RAW ketika dikasih preset tuh ketika diolah-olah dengan Lightroom khususnya itu bisa lebih dalam warnanya ya. Jadi semuanya bisa diedit, warna, exposure, terus ketajaman, tingkat ISO-nya itu bisa diedit semuanya di Lightroom, terutama ketika kalian pakai preset ya. Kan sekarang lagi ngetrend banget tuh di Instagram orang-orang upload foto pakai preset gitu ya. Tapi bukan berarti file JPEG nggak bisa dikasih preset ya. Cuman di sini gue bilang file JPEG tuh kurang maksimal ketika dia dikasih preset tambahan gitu ya. Karena ya perekaman gambar dan cahayanya itu terbatas ya kalau JPEG tuh. Nggak sebanyak RAW lah ya. Ya ibaratkan kalau JPEG cuma 100 warna, RAW tuh bisa 1000 warna atau bahkan 1.000.000 warna gitu ya. Ya tergantung jenis kameranya juga ya. Jadi kalian harus paham kebutuhan kalian apa, mau dipakai buat apa, jadi ya harus paham lah ya. Oke ya, daripada gue ngomong mulu dari tadi, mungkin buat kalian yang masih awam di bidang fotografi mungkin bertanya-tanya ya. Itu apa sih maksudnya bang? Mendingan kita langsung coba aja praktek pakai filenya ya. Oke, kita langsung ke filenya. Nah di sini gue punya 2 file. Jadi ini adalah yang NAV ini. Sorry. Ini file yang pertama gue ini yang 523 itu adalah file NAV, yaitu file RAW-nya Nikon. Yang kedua adalah yang 0524 ini adalah file JPEG ya. Di antara kedua file ini ketika kita compare di aplikasi Adobe Lightroom itu udah kelihatan ya bedanya ya. Jadi yang satu ini yang file RAW tuh kelihatan lebih lebih dalam warnanya ya, lebih banyak warna yang bisa dia tangkap meskipun secara tampilan dia kelihatan flat gitu ya, nggak ada warnanya gitu. Tapi ini di sini ini banyak banget warna yang dia tangkap sebenarnya ya. Sedangkan yang satunya itu file JPEG itu kelihatan sudah bagus, warnanya sudah merahnya sudah kerasa ya, terus warna dari tone kulitnya juga udah berasa, terus juga di sini gunungnya itu sudah biru gitu ya, terus juga langitnya itu sudah kontras-kontrasnya itu sudah bagus gitu ya. Pokoknya ini intinya tinggal retouch sedikit itu bisa upload gitu ya. Kalau file RAW ya itu masih kayak gini gitu. Ini kalau misalkan kita upload ya
kurang ya, masih flat banget gitu ya. Tapi ketika kalian main edit ya, di sini saya kasih lihat perbedaan yang mencolok banget antara dua file ini, yaitu di white balance deh ya. Di white balance ini untuk file raw di sini masih ada temperaturnya itu masih kelihatan angka Kelvin ya. Jadi di sini masih 4800. Sedangkan di file JPEG itu udah nggak kelihatan ya. Di sini angkanya 0 gitu aja ya. Jadi mau kita atur ya seperti ini. Ya kuning tetap kuning, tapi dia nggak bisa tahu berapa angkanya ya, berapa angka white balance yang sedang kita pakai gitu ya. Tapi kalau di file raw ini bebas, masih bisa diatur, misalkan diubah menjadi gue salah nih, gue pengen agak kuningan dikit nih, gue pengen ganti lebih kuning gitu, bisa ya, dibikin 6000 misalkan. Atau misalkan pengen agak lebih biru lagi gitu ya, kurang biru gitu ya, misalkan gue pengen bikin jadi 4000 gitu ya, ya bisa gitu ya, bisa banget. Possible banget kalau file raw itu diedit. Emang enaknya file raw tuh buat diedit gitu ya. Terus di sini dari segi exposure ya, ini gue undo lagi ya, gue balikin ke settingan awal. Oke, 4800. Oke, nah yang kedua dari segi misalkan gue atur exposure-nya ya. Misalkan exposure dari file untuk nav ini, misalkan gue pentokin ya. Gue pentokin tuh dia posisinya bisa putih banget, bisa semuanya bisa berubah menjadi putih ya. Sedangkan untuk file JPEG, coba gue pentokin. Nah, di sini ada beberapa kondisi atau pixel yang dia nggak kena perubahan dari exposure yang dirubah melalui Lightroom ini ya. Tuh perbedaannya tuh lumayan banyak ya. Nah, hal inilah yang membuat file RAW itu memiliki kapasitas yang lebih gede daripada file JPEG, karena file RAW itu merekam warna, cahaya, exposure dan macam-macam itu lebih banyak, lebih gede daripada file JPEG. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Gimana? Setelah gue jelasin pakai Lightroom tadi, kelihatan banget ya perbedaannya ya antara file JPEG sama file RAW ya. Oke, kesimpulan dari gue, buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian pengen moto ya, misalkan pengen moto, contoh moto yang kayak tadi gue itu moto landscape, yang mana kita nggak butuh cepet banget nguploadnya, itu gue saranin kalian pakai file RAW aja, karena file RAW bisa diedit lebih banyak dari segi cahaya, warna, apapun itu daripada file JPEG. Tapi kalau dalam kondisi misalkan ya, kalian dalam keadaan kondisi yang straight, jurnalistik, itu lebih gue saranin pakai file JPEG, karena file RAW lama, harus diedit dan juga kapasitasnya gede. Sedangkan foto-foto untuk jurnalistik, untuk kebutuhan foto upload ke blog atau ke situs-situs berita lainnya, itu hanya membutuhkan mungkin 500 kilobyte ya yang dipakai ya, nggak nyampe 1 mega lah pokoknya, kecil yang dipakai untuk mereka tuh. Dan misalkan kalau kalian dalam kondisi misalkan lagi moto wedding gitu ya, pengen moto wedding, itu ya kalau gue sih biasanya pakai JPEG sih ya, file kalau moto-moto wedding gitu, karena ya supaya cepet aja ngeditnya, karena biasanya banyak ya. Jadi gue pastikan untuk foto gue pas waktu wedding tuh sudah pas, sudah tepat untuk white balance, exposure, with warna dan yang lainnya ya, itu udah tepat, sehingga ketika gue ambil itu fotonya bisa langsung diedit cepat dan bisa langsung dikasih ke klien. Tapi kalau misalkan kalian pengen aman ya, misalkan ada beberapa foto misalkan keluarga yang mungkin pengen diedit dan dicetak gede, misalkan 12R atau berapa ya yang gede, itu gue saranin ya mendingan kalian foto pakai 2 file aja, RAW dan JPEG ya, karena biasanya untuk kamera-kamera sekarang semuanya sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Tapi kalian harus menyiapkan memori lebih banyak daripada
biasanya ya. Jadi 32 menurut gue kalau foto wedding untuk file JPEG RAW itu kurang banget ya. Minimal kalian 64 lah ya atau 128 ya. Oke, cukup segitu dulu untuk pembahasan hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Ini rambut gue udah panjang nih ya. Udah berapa bulan nih nggak potong rambut ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.